Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Yang apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat itu semuanya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dari itu begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya yang kita lakukan ialah menjaga nikmat Allah, mempertahankan nikmat Allah supaya tetap berada pada diri kita. Ya. Dengan cara apa kita menjaga nikmat Allah? Kita menjaga nikmat Allah ialah dengan cara bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di samping syukur itu dapat menjaga nikmat Allah, syukur itu juga dapat meningkatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, apabila engkau bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatnya, kata Allah. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Walain kafartum, apabila kalian kufur atas nikmat Allah, tidak bersyukur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, amatlah keras. Makna yang lain, apabila kita tidak bersyukur, kita mengingkari nikmat Allah, maka tentunya Allah tidak menambah nikmat kita, dan bahkan bisa saja Allah akan mencabut nikmat itu dari kita. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, panutan kita, penuntun kita, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mau bagaimanapun kita ini beragama Islam, tidak mungkin bisa kita beragama Islam kecuali atas perjuangan dan jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, kita berada di negeri Indonesia, kita berada di negeri yang jauh, di tempat di mana Rasulullah SAW diutus. Kita berada di suatu zaman yang jauh juga ketika di zaman jauh dari zaman ketika Nabi SAW diutus. Namun karena perjuangan Rasulullah, para sahabat,
serta orang-orang yang mengikut mereka dengan kebaikan, dan juga karena nikmat Allah juga yang Allah berikan kepada kita, maka kita sampai sekarang ini masih merasakan nikmatnya agama Islam, ya, indahnya agama Islam, ya, walaupun kita sadari atau tidak, ya, kita akui atau tidak bahwasanya agama Islam, kekuatan kaum muslimin pada zaman sekarang ini memang mulai melemah, ya. Kita akui bahwasanya memang kaum muslimin pada saat ini memang melemah, tidak sekuat ketika di zamannya Rasulullah SAW, di zamannya sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Karena memang semakin zaman semakin ke belakang, maka semakin banyak fitnah, semakin buruk, ya, semakin jelek. Karena sebaik-baik generasi memang Rasulullah katakan adalah generasi beliau, yaitu generasi sahabat, ya. Rasulullah mengatakan, antum, ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku, summal ladzi yalunahum, ya, sebaik-baik ialah generasiku, yaitu para sahabat, ya, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu generasi tabi'in, dan generasi setelahnya juga yaitu generasi tabi'in, ya, itulah generasi yang paling baik. Ya, bukan kita ini generasi yang paling baik, kaum muslimin yang terbaik itu bukan zaman kita ini, bukanlah kita ini yang paling baik. Tapi yang paling benar, yang paling bagus, yang paling baik ialah generasi sahabat, ya, generasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak bisa kita pungkiri bahwasanya, ya, sebaik-baik jalan petunjuk ya, petunjuknya Rasulullah dan para sahabat, sebaik-baik pemahaman, cara beragama, manhaj, akidah, amalan, semua, ya, yang kita akan baik apabila kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Para ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan materi sirah kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita sudah sedikit menceritakan, ya, tentang upaya-upaya orang kafir, ya, orang kafir Quraisy dalam mencelakakan Rasulullah, ya. Mereka melakukan suatu kekerasan kepada Rasulullah, sesuatu yang menghinakan Rasulullah. Kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya beberapa tokoh Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy, itu mempermalukan Rasulullah, menghinakan Rasulullah dengan cara menimpahkan kotoran unta ke pundak Rasulullah SAW. Ketika apa? Ketika beliau sedang sujud, ya, beribadah, ya, sholat, ya, di sisi Ka'bah. Oleh siapa? Utbah bin Abi Mu'id, ya. Ini tokoh Quraisy, ya, ini orang paling celaka. Dia berani melakukan hal semacam itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan, ya, Abu Lahab, paman beliau, ya, yang kafir ini, beserta istrinya Ummu Jamil juga nggak kalah keras mereka dalam mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Istrinya pun mengumpulkan ranting-ranting berduri, ya, kumpulkan oleh dia, ya, dan disebar di jalanan di mana Rasulullah SAW sering lewat. Ya, itu tujuannya untuk mempersulit langkah Rasulullah dalam berdakwah, ya, dan seterusnya. Bahkan Abu Jahal, ya, laknatullah, Abu Jahal sempat berkeinginan untuk mencelakakan Rasulullah. Ya. Dia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, ya, di sekitar Ka'bah, apakah Muhammad sudah menggosokkan keningnya, jidatnya di tanah belum? Ya. Maksudnya sujudnya. Muhammad sudah gosokin jidatnya ke tanah atau belum? Ya. Maka mereka katakan, ya, sekarang dia sedang melakukan itu. Maka Abu Jahal dia mengatakan, dia bersumpah demi Lata dan Uzza. Nah, ini sumpah dia, ini orang kafir, sumpahnya dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, Lata dan Uzza. Ini nama dua berhala yang termasuk paling diagungkan oleh mereka. Demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya di tanah. Ya. Ini Abu Jahal ingin, ya, menghinakan Rasulullah. Maka ketika Abu Jahal sudah mulai mendekati Rasulullah, ya, yang ketika itu Rasulullah sedang sujud, maka tiba-tiba
dia merasa ketakutan, ya. Merasa ketakutan seakan-akan melihat sesuatu. Kemudian dia berbalik, ya mundur sambil tangannya berusaha untuk melindungi dirinya, ya. Melindungi dirinya. Ada sesuatu seperti sesuatu yang ingin menyerangnya. Maka kita dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Ya, ada apa denganmu, wahai Amr? Ya, namanya kan Abul Hakam, ya, Amr bin Hisham. Ya. Kunyah sebelum Abu Jahal ini, ya, kunyah Abu Jahal ini sebenarnya itu sebutan, ya, kunyah yang diberikan oleh kaum muslimin. Ya. Akan tetapi sebenarnya dia kunyah aslinya itu Abul Hakam. Ya. Dikatakan Abul Hakam karena Abul Hakam bapaknya orang yang bijaksana. Ya, memang Abu Jahal ini orang yang bijaksana, cerdas ketika itu, sehingga banyak permasalahan Quraisy itu ditanyakan kepada Abu Jahal, ya, diminta Abu Jahal untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan, ya, ketika itu. Ya, jadi orangnya dia itu cerdas sebenarnya, ya, pintar, kuat. Ya, dikabarkan, diriwayatkan bahwasanya memang dia orangnya kuat, tubuhnya besar, ya, tinggi seperti Umar, posturnya itu mirip-mirip Umar. Umar besar, tinggi, kuat. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu sempat berdoa meminta agar Allah mengislamkan salah satu dari mereka berdua, ya, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abul Hakam, ya, Abu Jahal. Ya. Karena apabila Islam apabila salah satu dari dua orang ini bisa masuk Islam, ya, Allah berikan hidayah kepada salah satu dari mereka, maka tentunya Islam akan menjadi kuat, ya, dengan masuknya salah satu dari mereka. Ya. Islam akan menjadi kuat karena kemasukan orang yang kuat. Ya. Rasulullah nggak minta dua-duanya, ya. Rasulullah minta satu saja, ya, di antara keduanya, Abu Jahal ini atau Umar. Namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lebih memilih Umar bin Khattab. Ya, maka dari itu sejak Islamnya Umar, maka kaum muslimin menjadi kuat. Ya, kaum muslimin menjadi kuat. Nanti ada kisah tersendiri bagaimana keislaman Umar bin Khattab. Kembali tadi, jadi dia itu kunyahnya berubah menjadi Abu Jahal, ya, karena dia menolak hidayah. Ya, karena dia memusuhi Rasulullah dan agama Islam, ya. Maka dikatakan Abu Jahal, bapaknya kebodohan, padahal dia aslinya orangnya pintar, tapi dijuluki Abu Jahal, ya, karena nggak mau beriman. Ya. Buat apa kepintaran, buat apa kecerdasan apabila, ya, tidak bisa menerima Islam, maka itu semua, ya, hilang. Ya. Kecerdasan, kepintaran itu berubah menjadi kebodohan, jadilah Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal ini ketika ditanya, ada apa dengan wahai Abul Hakam? Ya. Dia mengatakan, ketika aku berusaha mencoba mendekati Muhammad, maka aku melihat ada parit, ya, parit di antara aku dan dia. Yang di parit itu ada api, ya, keluar di situ api. Ya. Bahkan atau di riwayat yang lain, di antara Rasulullah dan Abu Jahal ada hewan yang mengerikan. Ada hewan buas yang mengerikan, hewan besar. Bentuknya lehernya panjang seperti unta, warnanya hitam, matanya merah, giginya tajam-tajam. Maka Abu Jahal ketakutan ketika itu, dan tidak jadi menginjak, ya, mencelakakan Rasulullah SAW. Ya, tentunya ini adalah karomah dari Rasulullah SAW, ya, dan Abu Jahal saja yang bisa melihatnya ketika itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, andai saja dia sedikit lagi mendekatiku, niscaya tubuhnya akan disambar dan dikoyak satu per satu. Seandainya dia nekat mendekatiku, maka tubuhnya akan dihancurkan, ya, koyak, dicabik-cabik hingga hancur. Para ikhwan kaum muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW membuat suatu markas, tempat persembunyian, ya, agar bisa berdakwah lebih aman. Ya, dengan adanya markas, dakwah bisa lebih aman. Ya, maka dari itu Rasulullah memilih salah satu rumah di antara rumah-rumah penduduk Mekah, ya, untuk dijadikan markas. Ya, rumah itu ialah rumah sahabat Arqam, ya. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Mahzumi, ya. Dipilihlah rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, ya. Maka dari itu namanya tepat, ya, markas itu dinamakan Darul Arqam. Dar artinya rumah, ya, Arqam sahabat Arqam, Al-Arqam. Darul Arqam, rumahnya Darul Arqam, tempat
persembunyian markas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, ya, mengajari para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.